susulan kabeh ya. Terus Remedine sok apa? Remedine apa ya? remedine Nilai semester nanti kok 2 kali ada yang berubah. Ojo lali. Kalau joket dhewe kan tekan iki tak awake. Ojo lihat kok, Bu. Bulan itu kan udah Yuk, dadakan mungkin ini sekedar. Jangan ini modal. Tapi jangan cara ketik. Oh iya, ini ada. Iya, masih merasa bertos. Ya, duduk-duduk ngomong ini. tarik narasumber ini. Apakah juga takut? Setelah terus bergerak. Ini kalau Mbak Sinta Padoh ini bergerak rasanya. Nanti Pak ya harus paling ini. Barang pergerakannya pas. Ngomongnya kenalin dulu semuanya bagus. Di sini kok berarti Aku minta nomor. Terus menguasai. Pak Ros ngajeng mawon, Pak. Sing go tulung. Pas.
Sing karo Pasarnya tahun 2013 untuk plastik itu dia itu alat dan dibikin Ini sampe slonjor nang buku. Wis, gandeng wis wareng kamarmu. Sik. Bisa slonjor, slonjor. Windoku ku toko nene apa sih kayak apa bang? Ini dia bang expired. Ah? Ini kira. Oh. Jadi ini Mbak Anu mau cukup karo makanan bisa window. Ini mah. Ini papas metu anggere dibuka anu meneh. Anu harus di apa update apa install nih udah terlambat jadi nak dikreke saya takut lupa anu Pak Wawan install ke Windows Pak Wawan Windows install enggak iya jadi biar di crack mbak Mas Doni karo Mbak Anu 10 lagi sementak waktu itu apa lho install lagi jare ini Mbak Kae ono iso apa jenenge dia Pak Word Word Windows ini hah? Kan 40 Windows terus nanti begini ya Office iya, kono mau pulang enggak? Jadi harus tak buka, kok enggak ada sungguh nyambut gaya-gaya soal. Ini kan belum buka biasa. Alhamdulillah. Nomor 1. Pak sembok isane mancal. Jangan tak bisa mancal. Heeh. Pak Wawan dapat pulang jeneng. Sini kadine kecil. Semester biyen dia sing gamare lawannya saya terus nanti pelanggan nomor 34 nomor 35 diisi agar di ada 2 ya nah nomor 3 lagi hanya kan ini tak punya tak ini kan iya lokasi ya halo anu soal ya nanti ini kan nanti misalnya saya tidak paham nanti tak insyaallah paham Mbak aku lah tambah oh ya tak Mbak kapan-kapan aku titip iya lagi ya lah mulane device ngono lho Mas Wawan. Anu sing oh ya. Coba nafsu makan dulu. Jenengan ini inbox. Inbox force. Kandang, heeh. Munine ngene iki lho Mas. Iya, Bu. Dari belakang anak kecil. Ini memang inbox tapi aja sing inbox biasa, inbox force sedino siji wae. Ora ono iki kok duwe. Coba tak nggih. Nomor berapa? Nggih. Jadi kan nomor 1 kan diambilkan dari nomor 1 dan 2.
melanjutkan itu bisa Bapak Ibu sekalian, acara hari ini akan saya lanjutkan ya. Selanjutnya di sesi terakhir pada acara sosialisasi kurikulum Merdeka pada hari ini, yaitu pemaparan materi tentang pembelajaran yang berpihak pada murid yang akan disampaikan oleh Ibu Septina Sintasari Sarjana Pendidikan sebagai Guru Bahasa Inggris SMA Negeri 1 Surakarta dan juga pengajar praktik guru penggerak. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mbak Ahma. Saya juga mau melantai karena biar nggak ngantuk. Saya sendiri ngantuk. Belum pakai. Semangat siang Bapak Ibu. Enggak semangat. Semangat siang Bapak Ibu. Saya mau ulangi pesan dari Pak Munif. Siapa kita? Siapa kita? Pancasila. NKRI. Balik enggak? Aku sudah enggak ngantuk. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semangat. Terima kasih. Tepuk semangat. Ini Bapak Ibu, tepuk semangat. Prok 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 se, prok 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 ma, prok 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 ma. Semangat, gitu ya. Kita ulangi ya. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk merdeka juga sama seperti itu ya, Bu ya. Ulangi ya. Tepuk merdeka. Merdeka. Keren banget. Baik. Jadi saya bisa mulai. Nah, untuk memulai
Saya biasanya ice breaking. Mohon Bapak Ibu Guru berkenan untuk ice breaking. Ice breakingnya nanti dipandu Pak Agus. Mohon Pak Agus menemani saya di depan sebentar. Cuma 4 menit ya, ice breakingnya 4 menit. Ice breakingnya 4 menit, nanti penjelasannya 10 menit memberikan. Ya. Monggo. Saya naik turun karena saya nggak punya judul seperti dokter Dian tadi ya. Belum dokter nggak punya judul. Nah, makasih Mbak. Bapak Ibu Guru berkenan untuk berdiri. Namun Ibu Guru yang Bapak Guru mohon melantai di bawah. Semua Pak Lawan juga. Ayo Pak Gustaf. Punya kopi di sudah. Terutama Pak Agus harus paling depan. Memang harus ada yang dikorbankan. Pak Bandi ya. Sebelah sini bisa. Jadi hadap-hadapan Ibu Guru melihat ke Bapak Guru ke melihat ke Ibu Guru. Oke, ice breaking-nya Bapak Ibu sangat mudah. Melihat di screen gerakannya lalu ikuti. Lihat di screen lalu ikuti. Ya, boleh Mbak Rahma diklik, itu sudah hyperlink yang kata yuk. Biar nggak umpek-umpekan karena nanti gaya ini ya. Pak Agus di depan sama saya. Terus sama Mas Jen sini, Mas Jen ini saya. Dipilih ya. Mbak Rahma sudah siap. Gue TikTok ini. Gambarnya mana ya? Tak muncul. Yang yuk semua. Oh ini aja Mbak. Sebentar, sabar. Nah, tapi kok ininya belum ya Bu ya? Bentar nggak boleh gitu. Ganti. Oh, jelas. Ayo, gerak. Main ya. Ayo, ikuti gerakannya Mbak. Ini ke sini Mbak. Sini kamu tarik ya. Ayo gerak. Ayo pokoknya gerak. Ada salah penerima. Ternyata Bro Bios.
Masih, minta tolong fotokan. Setelah ini selesai. Bapak Ibu. Foto Mas, tahan. Bapak-bapak Mas. Tahan. Kalau Rangers. Yeay. Matur nuwun sangat. Terima kasih Mbak Niko. Mbak Niko. Apa itu ngomong itu geraknya cepet ya. Yang nanti masih ngantuk kegiatan. Gue. Ternyata susah jadi bagus ya jadi. Boleh minta tolong terus. Ya, next. Ini dia dua. Dari Bapak Ibu, saya izin foto sebentar ya. Sebentar, setelah ini kita lihat video. Sebenarnya materi hari ini tadi saya dipesan Ibu Vera untuk menyampaikan pembelajaran berpihak pada murid, dan itu sudah sedikit disampaikan oleh narasumber yang pertama. Jadi mari kita pulang. Itu terus enggak, jadi pembelajaran berpihak pada murid nanti ada 3 subnya Bapak Ibu. Yang pertama berdiferensiasi, sumpah ini angel banget ngomongnya. Kemudian yang kedua sosial emosional, yang ketiga coaching. Ngomong coaching ngono yang pada sendiri iki kok. Coaching. Nah, jadi yang hari ini saya coba berbagi ke Bapak Ibu adalah yang berdiferensiasi, gitu ya. Untuk mengawali, mari kita lihat video singkat ini. Kalau nggak bisa, caranya seperti tadi ya Mbak. Melihat saja Bapak Ibu, ini sekitar 5-6 menit. Ulang. Ibu dan Bapak calon guru penggerak, hutan adalah salah satu tempat hidup beraneka ragam hewan dan makhluk hidup lainnya. Hutan merupakan rumah bagi mereka. Pada suatu hari, Raja Hutan berpidato di hadapan semua hewan di hutan dan mengatakan, "Untuk menghadapi tantangan dunia baru, maka aku akan mendirikan sebuah sekolah. Semua anak-anak hewan yang ada di hutan diwajibkan untuk bersekolah." Tanggapan masyarakat hutan setelah mendengar perintah sang Raja Hutan tentang kewajiban anak-anak harus bersekolah sangatlah beragam.
jadi terdengar keriuhannya. Mereka mendiskusikan kurikulum yang harus diajarkan di sekolah hewan tersebut. Semua memiliki pendapat yang berbeda. Pagi yang cerah, warga hutan mengantar anak-anak mereka ke sekolah hewan untuk mendaftar masuk sekolah. Mereka antri dengan tertib berbaris. Warga hutan beserta anaknya dijelaskan oleh jerapah sang kepala sekolah bahwa sekolah hewan tersebut telah memutuskan untuk mengadopsi kurikulum kegiatan yang terdiri dari berlari, memanjat, berenang, dan terbang. Agar lebih mudah pengelolaan kurikulumnya, maka semua hewan wajib mengambil dan mengikuti semua mata pelajaran. Bebek sangat bagus dalam berenang, bahkan ia lebih baik dari instrukturnya. Tapi dalam ujian terbang, nilainya hanya pas-pasan. Untungnya, ia tetap lulus ujian terbang tersebut. Yang membuat dia sedih adalah hasil ujian berlarinya. Ia mendapatkan nilai yang sangat buruk karena dia sangat lamban dalam berlari. Padahal, Bebek sudah berusaha dengan sangat keras. Dia harus tinggal di sekolah setelah sekolah usai untuk latihan berlari ini. Dia bahkan juga terpaksa meninggalkan hobinya berenang untuk menambah jam latihan berlarinya. Dia berlatih sangat keras hingga selaput kakinya robek. Akibatnya, ia pun tidak bisa menunjukkan hasil yang baik bahkan dalam ujian renang karena masalah dengan kakinya tersebut. Bebek pun gagal di ujian berlari dan hanya mendapat nilai rata-rata dalam ujian berenang. Bebek sedih sekali mendapat nilai rata-rata. Tapi di sekolah tidak ada yang peduli dengan kesedihannya. Menurut guru-gurunya, nilai rata-rata Bebek sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jadi tidak masalah. Kelinci tadinya senang karena ia selalu mendapat nilai bagus di pelajaran berlari. Tapi akhir-akhir ini semangat belajarnya menurun drastis. Ia lelah karena hampir setiap hari harus mengikuti kelas remedial untuk berenang. Sementara itu, tupai adalah hewan yang sangat baik dalam memanjat pohon. Tapi saat pelajaran terbang, ia mengalami frustasi. Di kelas terbang, gurunya meminta ia terbang dari bawah ke atas dan bukan dari atas pucuk pohon ke bawah. Karena diforsir, ia kelelahan. Tupai pun mengalami kram. Akhirnya, Tupai mendapat nilai C dalam memanjat dan nilai D dalam berlari. Elang di kelas dikategorikan sebagai anak bermasalah dalam disiplin, sehingga sering sekali dihukum. Di kelas memanjat, ia selalu mengalahkan semua hewan yang lain dan sampai ke pucuk pohon terlebih dahulu. Tetapi, ia bersikeras untuk naik ke atas pohon dengan menggunakan caranya sendiri. Menurut elang, yang penting adalah tujuan akhirnya. Ia akhirnya juga tidak lulus. Walaupun gurunya sudah memintanya untuk terbang dari bawah, ia tetap tidak mau mendengarkan. Psikolog-sekolah mendiagnosis elang memiliki oppositional deviant disorder, gangguan oposisi menantang. Rencana modifikasi perilaku yang ketat pun lalu dikembangkan untuk elang. Pada akhir tahun, seekor ular yang kebetulan bisa berenang sedikit, berlari sedikit, memanjat, dan terbang sedikit, memiliki nilai rata-rata tertinggi di antara para hewan. Sebagai murid yang dianggap terbaik, ia diminta mengucapkan pidato akhir tahun mewakili hewan-hewan lainnya.
Cianjur pada memutuskan tidak bersekolah karena tidak ada kurikulum menggali. Para orang tua anjing kemudian lebih memilih mengirimkan anak-anaknya untuk magang kepada Musa, sambil terus mengkritisi kebijakan sekolah hewan. Mbak Rahma, selanjutnya dikembalikan tadi. Baik Bapak Ibu, sedikit ilustrasi dari video yang singkat, gitu ya. Mari kita berbagi sedikit dulu ya. Apa yang Bapak Ibu dapat dari video tadi dan implikasinya kita sebagai guru dalam hal merancang, kemudian melaksanakan pembelajaran dan mengevaluasi pembelajaran, utamanya tentang kebutuhan murid. Ya, perwakilan nih, siapa satu bapak satu ibu monggo berbagi sebentar. Saya lihat Bu Ana melirik saya, berarti mau paling Enggak lah, saya lihatnya sama. Iya. monggo silakan. Kalau yang tidak ada bapak ibu tidak ada benar, tidak ada salah. Kita mencoba berbagi dan kita mencoba mencari kebaikan, gitu ya. Terima kasih Bu Sinta. Dari ilustrasi tadi yang tentang sekolah dengan kemampuan intelijensi yang berbeda-beda ya, multi talenta yang berbeda-beda, itu menjadi refleksi kalau bagi saya, apakah saya bisa ya memenuhi kebutuhan siswa seperti yang mungkin ini implikasi dari Merdeka Belajar tadi ya. Bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan siswa? Karena siswa tidak punya kemampuan yang sama untuk kemampuan di satu bidang yang sama. Mungkin di satu sisi dia seninya bagus, matematikanya nggak bisa, atau di sisi lain fisikanya bisa, mungkin biologinya nggak bisa. Pertanyaan bagi saya karena dari itu adalah refleksi bagaimana saya bisa menerapkan itu. Apakah saya bisa memenuhi seperti itu dengan teori dan praktek di lapangan gitu, seperti itu. Apakah nanti tiap RPP yang saya buat tiap anak beda nanti kalau seperti itu. Nah itu mungkin refleksi bagi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ana. Apakah Bu Ana bisa? Bisa, harus bisa. Kan semangsa tadi kan bisa. Bisa, cuma caranya mungkin sedikit demi sedikit ya. Nanti perlahan pasti kita akan kupas itu Bu Ana. Satu dari Bapak Pak Bandi, monggo. Sebenarnya saya juga hampir sama dengan Bu Ana. Dengan melihat video tadi menggambarkan bahwa sebenarnya manusia itu punya sekalipun siswa itu ya punya kelebihan, punya kekurangan masing-masing. Insya Allah kalau kita sebagai guru atau orang tua memberikan kesempatan, fasilitas maupun dukungan kepada tiap-tiap anak dengan kondisi kemampuan yang berbeda-beda, insya Allah setiap anak itu akan bisa memaksimalkan kemampuannya. Begitulah Mbak. Matur nuwun Pak Bandi, Bu Ana sudah berbagi. Kita pending jawabannya atau kesimpulannya karena nanti yang menyimpulkan juga Bapak Ibu sendiri, ya. Jadi sebenarnya bagaimana caranya sih kita untuk bisa mengakomodasi kebutuhan murid yang beragam, yaitu PR kita sekarang, gitu, yang diamanatkan dari kurikulum Merdeka, gitu ya. Jadi tadi kan ibaratnya ada bebek, ada ular, ada segala macam, itu ibarat perlambangan siswa kita di kelas sebenarnya. Oke, next. Baik, tujuannya ada banyak sekali sebenarnya, tapi baik, kita mencoba rasional dan logis ya. Mungkin nanti kita bisa sampai ke 2 atau 3 ya. Jadi tujuan hari ini, tujuan kita belajar dan sharing hari ini adalah satu, mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi dan mengapa. Kemudian melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang berbeda. Menganalisis penerapan 3 strategi diferensiasi, tadi sudah sedikit disinggung oleh Bu Dr. Dian. Diferensiasi konten, proses, produk, kemudian
kemudian ini yang paling penting dan mungkin tantangannya paling banyak, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau kelas. Kemudian yang terakhir, menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba. Sekali lagi ya, mau mencoba dan berani mengambil resiko dalam menerapkan berbagai ide strategi. Lanjut Mbak Hama. Lanjut ini buat kemarin. Baik, ini studi kasus lagi biar nggak ngantuk. Kalau tadi kan one way, saya sukanya two way biar ada interaksi gitu ya. Kita baca ilustrasi. Ibu Renjana adalah guru kelas 3 SD dengan jumlah murid 32. Di antara 32 murid di kelasnya tersebut, Bu Renjana memperhatikan bahwa 3 murid selalu selesai lebih dulu saat diberikan tugas. Soalnya perkalian gitu ya. Karena dia tidak ingin ketiga anak ini tidak ada pekerjaan dan mengganggu murid lainnya. Akhirnya Bu Guru ini berinisiatif menyiapkan lembar kerja tambahan untuk 3 anak tersebut. Jadi jika anak lain mengerjakan 15 soal perkalian untuk 3 anak tersebut, Bu Renjana menyiapkan 25 soal perkalian. Pertanyaannya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu Guru, strategi yang dilakukan Ibu Guru tadi sudah tepat belum? Jika tepat, mengapa? Jika belum tepat, mengapa? Ya, kemudian menurut Bapak Ibu, apakah Ibu Renjana, jika Bapak Ibu adalah Ibu Renjana, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Apakah akan melakukan hal yang sama, menambah soal supaya tidak ramai, supaya tidak mengganggu teman lain? Jadi silahkan, saya minta 2-3 menit ini seharusnya nulis di sticky note ya. Silahkan Bapak Ibu tulis jawaban di buku Bapak Ibu masing-masing, atau kalau yang stylenya Bapak Ibu nggak mau nulis ya saya pikir aja, pokoknya jawaban sudah ada di otak saya, boleh. Ya silahkan memberi respon terhadap kasus ini, boleh panjenengan tulis, nanti di akhir kita simpulkan sebenarnya sikap Bu Renjana ini sudah tepat dan pertimbangannya apa kalau tepat, begitu ya. Silakan ditulis, silakan tidak ditulis, boleh, yang penting sudah ada ide. Merdeka belajar. Soalnya lagi dinaikkan lagi Bu Sinta. Soalnya dinaikkan lagi. Soalnya di back. Halo, soalnya gitu. Ayo nenggah depan. Nenggah depan. Inilah Mbak Cinta tuh dong. Ini yang murid-murid banggil. Untuk manggil. Sudah ada ide. Intinya dari kasus ini, Bapak Ibu setuju nggak sikapnya Bu Guru ini? Kalau setuju kenapa? Kalau nggak setuju kenapa? Atau Bapak Ibu punya cara lain? Ya, sampun nggih Pak Ayu nggih. Bisa saya next nggih, sudah ada di sini pokoknya ya jawabannya nggih. Ya lanjut Mbak Rahma. Lanjut aja, ini cuma ya jawabannya panjenengan simpan. Sekarang kita masuk ke materi Mbak Rahma, lanjut. Ya, differentiated instructions, pembelajaran berdiferensiasi. Asal kata dari different berarti berbeda, pembelajarannya berbeda-beda. Apakah seperti itu? Ya, jadi ini adalah sebuah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Tolong digarisbawahi, untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Gitu ya, lanjut Mbak. Ya, jadi kita pahami bahwa PB, ini saya singkat, pembelajaran diferensiasi bukanlah berarti, nah ini sudah mulai ya, guru harus mengajar dengan 36 cara yang berbeda untuk 36 murid, bikin kelengar buana, sudah saya jawabkan. Ya. Guru harus memperbanyak jumlah soal untuk murid yang lebih cepat bekerja dibandingkan yang lain, ya, menambah persoalan namanya ya. Bukanlah seperti itu. Kemudian guru harus mengelompokkan
pintar dengan yang pintar, yang kurang pintar dengan yang kurang pintar, yang biasa aja, bukan juga seperti itu. Apalagi ini, pembelajaran diferensiasi itu bukan juga sebuah proses yang chaotic, yang semerawut. Guru harus kesana kemari, harus melayani 36 siswa dengan 36 kemauan yang berbeda, minat yang berbeda, gaya yang berbeda. Bukan seperti itu. Tapi mungkin ada bagian kecil dari itu. Kalau sikap melayani pasti iya. Gitu ya, itu akan capek banget please deh kan gitu. Ya, ini ilustrasinya mungkin akan seperti ini, Mbak. Ya, bukan. Guru bukanlah malaikat bersayap. Ini bukan kalimat saya, ini saya ambil dari LMS-nya Guru Penggerak Putri Atmi Hafal. Jadi guru bukanlah malaikat bersayap atau Superman, bisa kesana kemari, membantu permasalahan, gitu ya, berada di tempat yang berbeda-beda dalam satu waktu dan memecahkan semua permasalahan. Ya, nek tanggal tua ora kabur. Ini hanya ilustrasi. Kemudian kalau yang suami istri guru di rumah berceritanya sekarangnya ya guru ya tentang anak didiknya. Muridku ini, muridmu piye? Sama. Nah gitu. Kalau sudah di rumah ya romantisan pasti gimana kan begitu. Enggak malah keluar bareng gitu ya. Nah gitu. Jadi bukanlah seperti ini. Ya. Agak sedikit lega ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Lalu seperti apa? Kalau nggak bisa dibaca, next slide Mbak. Nah, ini sudah saya buat mind map. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi itu satu, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Jelas untuk murid dan jelas juga untuk guru. Jadi guru harus menggunakan metode apa, dengan gaya apa itu sudah jelas. Kemudian PB ini adalah bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan murid. Menanggapinya bagaimana? Oh, dengan memberikan sumber belajar yang berbeda. Sumbernya nggak hanya, mohon maaf, buku paket, gitu ya. Berarti itu satu-satunya sumber, bukan seperti itu. Berikan sumber belajar yang beragam. Kemudian cara mengajar yang berbeda. Cara berarti metode, teknik begitu ya. Kemudian penugasan yang berbeda. Penugasannya berbeda. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Dr. Dian bahwa kalau kita ingin sebagai guru bahasa Inggris ingin mengajar teks hortatory, begitu ya, eksposisi hortatory, disesuaikan dengan minat anak. Kalau minatnya olahraga ya temanya olahraga boleh. Jadi diberi kebebasan seperti itu. Jadi jangan malah dimarahi. Oh iki piye? Disuruh temanya politik kok malah temanya olahraga, nah, begitu. Jadi mari kita coba sedikit demi sedikit menggeser mindset kita sebagai guru bahwa guru itu harus dalam tanda kutip melayani murid, bahwa guru ekstrimnya itu adalah menghamba pada murid, istilahnya begitu ya para CGP. Jadi menghamba. Jadi menghamba jangan diartikan menghamba terus dia Tuhannya dewe yang menyembah, bukan begitu. Jadi bagaimana kita memahami perasaan siswa, kebutuhan siswa. Jadi kita mencoba merespon itu. Oke, yang selanjutnya guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Mengundang itu bagaimana ya kalau gimana caranya kalau pas misalnya bel ya jam 3 pelajarannya Pak Jin, gimana caranya siswa itu kalau oh iya jam 3 pelajarannya Pak Jin terus cepat-cepat masuk kelas. Nah itu namanya sudah mengundang. Berarti Pak Jin ini mengandung apa kan gitu. Bagiannya. Jadi apakah lingkungan kita sudah cukup mengundang anak untuk belajar atau malah sebaliknya? Jadi malah buat alasan gitu ya. Saya pusing Bu, kucing saya sakit Bu, apalagi tangga saya punya hajat Bu, begitu. Ya. Kemudian manajemen kelas yang efektif. Jadi PB itu sebenarnya harus ada manajemen kelas yang efektif. Manajemen kelas yang efektif itu seperti apa? Prosedurnya, rutinitasnya, metodenya jelas. Jadi ketika
anak itu mengikuti pelajaran itu akan sungkan pada guru. Oh iya, ini Bu ini sudah sangat tegas, saya suka, fair gitu ya. Senang, saya juga senang, nggak takut. Jadi begitu. Jadi dia dengan sadar ikut kelas, tapi juga aktif begitu. Jadi ini memang tantangan kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir penilaian yang berkelanjutan. Penilaian yang berkelanjutan. Tadi sudah juga disinggung. Lanjut Mbak Rama. Baik. Boleh dibuka lagi jawabannya Bu Renjana tadi. Ya. Kalau nggak ada yang nulis, pasti sudah ada di otak atau di dalam pikiran. Jadi jika kita mengacu ke kasus yang tadi, maka keputusan untuk memberikan soal tambahan dengan jenis soal yang tetap sama serta tingkat kesulitan yang juga sama kepada 3 murid yang selesai terlebih dahulu belum dikatakan sebagai PB, belum, ya. Apalagi tujuan yang diberikannya soal tadi adalah sehingga tidak mengganggu temannya, ya. Tujuannya sudah salah, berarti tadi belum ya. Jadi jawabannya yang studi kasus tadi belum. Jadi yang saya tebalkan itu adalah pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Ya, dengan demikian Ibu Renjana perlu melakukan identifikasi yang lebih komprehensif. Ya, jadi dengan memberikan soal yang sama plek tingkat kesulitannya belum. Apalagi tujuannya biar nggak ganggu teman lain kan gitu. Gitu ya. Oke. Semoga jawabannya hampir-hampir mirip. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan pemetaan kebutuhan belajar. Kan dari tadi yang diulang-ulang, mari kita memenuhi kebutuhan belajar murid begitu. Dari sejak tadi bagus seperti itu. Kebutuhan belajar murid, begitu ya. Baik. Menurut ahli Tomlinson ini ya, menyampaikan kita dapat mengkategorikan kebutuhan belajar murid paling tidak berdasar 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar, readiness murid. Kesiapan belajar berarti kemampuan siswa, kapasitas siswa untuk mempelajari materi baru. Yang kedua, minat murid. Minat dia di bidang apa? Jadi suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada situasi atau objek tertentu yang menyenangkan, yang memberi kepuasan. Minat kan seperti itu. Kalau kita melakukan yang sesuai minat, biasanya kita senang, biasanya kita puas, gitu ya. Oke, yang ketiga profil belajar murid. Jadi ini mengacu pada cara-cara belajar murid. Dia belajar paling baik dengan cara apa? Tadi juga sudah dipaparkan bahwa itu basicnya adalah kecerdasan majemuk. Ada yang bodily kinesthetic, Mbak Nike, tapi Mbak Nike guru matematika loh kan begitu. Kemudian apa lagi? Verbal linguistik, Bu Justina. Kalau memberikan pidato itu bisa sangat runtut lah gitu. Misalnya gitu. Kemudian tadi ada auditori, ada visual, ada banyak sekali ya profil belajar murid saya seperti itu. Jadi saya ulangi bahwa untuk mengkategorikan kebutuhan belajar berdasarkan 3 hal itu. Kesiapannya bagaimana, minat dia di bagian di bidang apa, dan dia cara belajarnya dengan menggunakan cara apa. Ya, oke, lanjut. Nah, ini yang sering ditanyakan. Nah, caranya gimana? Kalau tadi kan mungkin yang menyebar instrumen itu tadi kan lebih lebih memberikan gambaran yang pasti. Tapi saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukan ini kok, entah disadari entah tidak, entah ini ternyata itu bagian dari mencari kebutuhan murid kok. Contoh, ini caranya mengamati perilaku murid-murid, ya. Kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal yang dimiliki oleh murid terkait dengan topik yang akan dipelajari. Jadi cara ini bisa juga melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat ini.
kemudian mencatat kebutuhan yang diungkapkan oleh informasi yang diperoleh dari proses penilaian itu. Kemudian yang nomor 4 ada mendiskusikan kebutuhan murid. Jadi murid ini butuhnya apa sih, begitu, dengan orang tua atau wali murid. Ya, jadi komunikasi dengan orang tua juga sangat ditekankan. Mengamati murid ketika sedang menyelesaikan suatu tugas. Ya, saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah sangat peka. Jadi ada yang menyelesaikan tugas itu sangat lambat. Nah, itu mungkin belum dipetakan. Berarti mungkin apa minatnya tidak sesuai dengan dia. Maksudnya bidang dari tugas yang kita berikan, begitu ya. Kemudian bertanya atau mendiskusikan permasalahan dengan murid. Jadi langsung tanya ke murid. Begitu bisa juga. Jadi cara ini bisa dilakukan guru. Menurut Bapak Ibu ada cara lainkah selain 1 sampai 6? Di sini jangan di next dulu ya Mbak. Setelah ini ada cara lain. Menurut Bapak Ibu, selain cara yang saya tulis 1 sampai 6, apakah ada cara lain untuk mengetahui kebutuhan belajar murid? Dengan cara apa? Mungkin Bapak Ibu bisa berefleksi selama ini Bapak Ibu sudah melakukan apa? Saya yakin sudah, pasti sudah. Kalau saya bertanya pada guru yang sebelumnya mengajar, misalnya saya mengajar Dewantara, saya bertanya ke guru bahasa Inggris sebelum saya sekarang, misalnya yang kelas 10 siapa, Bu Vera, Dewantara gimana sih kalau speaking ya begitu, sikapnya bagaimana? Itu juga salah satu cara untuk mengidentifikasi kebutuhan murid. Style belajar murid juga bisa. Ya, oke lanjut. Nah, membaca rapor murid. Masalahnya kalau raport kita, komentar-komentarnya belum spesifik ya Bu Vera ya. Jadi komentar itu hanya berasal dari wali kelas. Masih klasikal, begitu. Jadi belum ada per mapel. Jadi misalnya PPKN Rendika 65 di bawah sebaiknya ada komentar Bu. Sebaiknya ada komentar yang bersifat verbal. Jadi seperti raport anak TK. Jadi Rendika belum mampu bagian inilah gitu. Itu juga salah satu informasi bagi guru selanjutnya, begitu, untuk memberikan atau memetakan, mengidentifikasi bentuk materi seperti apa yang harus dia dapatkan. Ya, jadi membaca rapor murid. Kemudian ini ya, bicara dengan guru murid sebelumnya tadi sudah. Kemudian membandingkan tujuan pelajaran yang ingin dicapai dengan tingkat pengetahuan. Ya, tujuan pembelajaran saya menulis teks recount. Saya bandingkan dengan tingkat pengetahuan. Loh, dia aja belum bisa tenses yang simple past kok. Ya nggak mungkin saya ngajar menulis kan begitu. Berarti saya harus penuhi dulu kebutuhan simple past tense ini. Kayak gitu. Jadi nggak boleh loncat. Ya memang begitu. Harus dipenuhi. Ya, ingat ya. Jadi berpusat pada murid, bukan berpusat pada guru. Nggak boleh. Kemudian melakukan survei. Ini yang saya kira paling tepat ya. Jadi kita sediakan survei atau instrumen begitulah, biar tahu posisinya ini anak itu di mana begitu, untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Kemudian melakukan review dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran guru itu sendiri. Jadi kita merefleksikan diri kita. Apakah mengajar saya sudah pas? Apakah materi yang saya berikan mungkin terlalu sulit? Apakah teknik penilaian belum tepat? Atau penugasan terlalu singkat waktunya? Bisa juga. Atau terlalu banyak. Jadi dalam 1 minggu tagihannya 5 tugas. Kan nggak rasional, kasihan. Mungkin begitu, mungkin. Hanya Bapak Ibu guru yang tahu dan Allah. Lah iya, 1 minggu tugasnya 5 ya, kan mata pelajarannya ada berapa? 12 ya. Lah iya, begitu. Jadi kita harus bisa menuntun siswa, bukan menuntut siswa. Gitu. Oke, bisa dilanjut. Oke. Untuk kesiapan belajar ya, kita itu tadi kan caranya ya, cara kita mengidentifikasi kebutuhan. Kemudian kita bahas satu persatu tentang
kesiapan belajar. Jadi kesiapan belajar itu ibaratnya sebuah equalizer Bapak Ibu. Kita kalau mau menyalakan apa ya namanya? Ini apa ya namanya Pak Wawan? Itu kan ada equalizer bandnya ya. Ekonya harus seberapa, bassnya harus seberapa. Kita tuh ibarat kata menyesuaikan itu. Jadi kadang ada next Mbak Rano. Nah ini equalizer itu seperti apa dong? Ya berarti tingkat kesiapan murid itu di mana? Apa masih mendasar? Atau sudah transformatif? Apa harus konkret dulu? Jadi diajak mikir abstrak nggak bisa, diajak analisis nggak mungkin. Tapi kalau konkret masih bisa. Nah begitu. Sederhana ke kompleks. Apakah anak ini masih pada taraf sederhana? Masih kalau matematika perkalian dari luput. Oh iya ada. Bahasa Inggris bahasa Inggrisnya 26 masih tanya. Miss bahasa Inggrisnya 26 apa? Oh SMA 1 loh. Kan itu sederhana banget. Bahasa Inggrisnya 26 itu numbering itu materi kelas 2 SD. Ayo. Kan itu sangat sederhana. Makanya diajak berpikir kompleks belum bisa. Kesiapannya baru sampai situ Bu. Kemudian terstruktur dan open ended. Ini bentuk pertanyaan ini, bentuk penugasan. Kalau terstruktur masih bisa. Diberi runtutan, diberi pertanyaan pematik bisa, kan terstruktur. Coba diberi open ended. Buatlah wacana atau membuat kritik sastra gitu ya Bu ya. Wah bener itu kritik sastra itu piye gitu ya. Karena dia belum sampai situ, belum siap dia. Kemudian tergantung dan mandiri, masih tergantung banget dengan gurunya atau sudah mandiri. Jangan mau lipat seperapat tamat. Apa gue nggak tahu deh katanya Pak Bandi gitu ya. Ketika dari sidik sudah tahu gitu loh. Jadi guru baru menulis judulnya, anak-anak sudah tahu loh. Ada yang seperti itu. Jadi tergantung ke mandiri. Kemudian ini lambat ke cepat. Ada anak yang lambat, ada anak yang cepat banget. Nah itu ibarat kata ini equalizer. Jadi kita sesuaikan. Yo ini sing saya sak ini sing tengah, ini dhuwur. Ini besar banget, dan itu disesuaikan supaya iramanya dalam tanda kutip nyaring, ya begitu. Sesuaikan. Nah, nek kabeh dipol kan dhuwur rusak nih. Kan begitu, rusak nanti. Oke. Ini nggak terbaca Mbak, coba next saja. Nah ini semalam saya sesuaikan dengan kondisi di sekolah kita. Ya, ini adalah contoh kita mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasar kesiapan siswa. Silakan nanti Bapak Ibu juga mencoba ini latihan ini berdasar kesiapan belajar siswa tapi sesuai mapel Bapak Ibu. Ya, jadi Bu Vera ini mengajar bahasa Inggris kelas 10. Tujuan ditetapkan adalah murid dapat menulis cerita pengalaman di masa lampau atau recount text. Setelah memetakan murid, memetakannya tadi gimana Bu caranya? Ya tanya guru, ya tanya langsung ke anaknya, ya nyebar survei, ya melihat dari nilai segala macam tadi ya. Setelah memetakan, ada beberapa kategori. Nih, kategori A. Bu Vera menemukan beberapa kategori ini, kebetulan ada 3. Ya nanti disesuaikan, kemungkinan hanya ada 2 kategori kemungkinan. Ya, jadi beberapa siswa telah memahami konsep recount dan simple past sebagai bekal menulis. Ya, jadi sudah memahami, sudah paham semua. Kategori 2, beberapa siswa telah memahami konsep recount, namun masih bingung konsep simple past. Yang kategori ketiga, ini spesial. Beberapa siswa belum memahami keduanya. Nah, begitu. Jadi setelah dipetakan itu ada 3. Nggak ada 36 ya Bana. 36 nanti remuk nanti. Ya. Oke. Kemudian untuk menjawab situasi, nah ini penugasan yang diberikan Bu Vera.
Yang kategori A, murid diminta menuliskan cerita pengalaman di masa lampau secara mandiri. Kan tadi sudah bisa semua. Secara mandiri, setelah selesai yang mandiri-mandiri tadi ngasih feedback ke temennya, ngasih umpan balik tentang tulisan tadi. Misalnya yang mandiri ada 6 siswa, A, B, C sampai F, begitu ya. Jadi A ngasih feedback ke F, begitu selanjutnya ya. Karena sudah mandiri, sudah paham, konsepnya sudah bagus. Yang kategori B, murid diminta menuliskan cerita secara berkelompok. Nah, guru memberikan contoh model tulisan untuk acuan. Kan tadi sudah paham, tapi sedikit bingung bagian simple past kan gitu. Makanya diminta berkelompok dulu. Begitu. Kemudian diberikan contoh. Nah, yang kategori yang spesial tadi, murid mendapatkan penjelasan secara eksplisit. Ini yang dinamakan tadi ceramah. Nah, boleh, nggak apa-apa. Memang harus butuh klarifikasi langsung dari gurunya kok ya. Jadi murid mendapatkan penjelasan secara eksplisit tentang konsep recount dan simple past. Guru akan memberikan scaffolding yang lebih banyak. Scaffolding itu bantuan, tapi lama-lama dikurangi porsi bantuannya. Itu namanya scaffolding. Ya, jadi paling tidak seperti itu gambarannya. Ya, oke lanjut. Nah, ini yang kedua, minat. Cara guru untuk menarik minat murid lainnya ada caranya, Bu. 1. Menciptakan situasi belajar yang bisa menarik. Bagaimana caranya? Atau pertanyaannya dibuat yang sederhana dulu. Sudahkah kita menciptakan suasana yang menarik di kelas? Caranya ada beberapa ya. Ada yang memberikan kejutan, ada yang lempar humor, ada yang ice breaking. Nah begitu. Lah sudahkah kita mengkombinasikan itu? Apa masuk terus duduk, terus ayo kumpulkan tugas kemarin? Yo, dia anak-anak. Kan gitu. Sudahkah kita ciptakan itu dulu? Kita ciptakan itu dulu. Kemudian menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat murid. Jadi dipetakan dulu. Kelas 10 MIPA 1 itu minatnya apa? Minatnya apa? Apa matematika? Apa musik? Atau olahraga? Dan dipetakan dulu. Jadi menciptakan konteks belajar yang dikaitkan dengan minat mereka. Kemudian mengkomunikasikan nilai manfaat. Nah ini penting Bapak Ibu dan ini sering miss. Saya sendiri juga kadang lupa. Ya kalau tujuan pembelajaran saya yakin sudah nggak lupa ya di awal sesi pelajaran pasti oke anak-anak materi kita hari ini tujuan pembelajaran ini. Manfaatnya anak-anak kalau kita bisa nulis ini nanti kamu ini loh jadi nah gitu loh. Jadi ditanamkan pentingnya belajar ini. Jangan ditanamkan nanti nek kamu nggak belajar ini nggak keterima UTBK loh. Itu namanya ancaman. Begitu bukan begitu. Jadi biar relevan dengan kehidupan dia. Kemudian menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan masalah. Begitu. Jadi ketika anak-anak tertantang, saya yakin anak-anak akan bisa lebih hadir dalam kelas Bapak Ibu. Tapi kalau hanya satu jalan atau one way, panjenengan ngendikan terus anak-anak nggak diberi kesempatan untuk memecahkan masalah, saya yakin juga akan bosan. Apalagi anak-anak SMA 1 yang rasa ingin tahunya lebih tinggi. Nah, gitu. Jadi ini cara guru untuk menarik minat murid. Nah, minat murid itu ada beberapa ya. Oke, ini ada area minat dan modanya. Jadi kadang ada anak yang suka seni. Jadi kalau dari kejauhan itu tahu bukres bahwa segala macam peralatan itu udah seneng. Belajar ini, buat ini ya, gitu. Berarti dia minatnya di seni ya, gitu. Kemudian literatur, teknologi, atletik, ilmu sains, matematika ini saya singkat ya itu ada banyak sekali segala macam. Jadi area minat dan moda. Moda itu berarti cara. Bagaimana cara guru memberikan satu lisan atau apapun moda yang digunakan di kelas itu. Kemudian tertulis.
Bisa berupa tulisan kreatif, bisa berupa tulisan ekspositori. Kemudian rancang atau bangun, artistik, kemudian abstrak. Abstrak bisa berupa ide, rencana, teori. Ya, jadi caranya seperti apa, minatnya seperti apa. Jadi ini masuk pada kategori minat. Oke, saya ulangi. Tadi yang pertama namanya apa, Bu? Kesiapan atau readiness. Yang kedua, minat. Yang ketiga apa, Bapak Ibu? Profil belajar murid. Oke, sebentar. Ini contoh dulu ya. Contoh mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar berdasar minat. Nah ini, silakan dibaca sendiri. Berarti Ibu Putih ini mendiferensiasikan berdasar minat, ya, sama. Tujuannya sama, membuat teks prosedur. Nah sekarang sambil Bapak Ibu baca, Bapak Ibu bayangkan, berarti kalau materi saya nanti seperti ini nih, gitu. Saya berharap ada letupan ide setelah ini. Oh iya, benar-benar. Oh iya, seperti lagi dulu kayak, oh iya, gitu loh. Gimana Pak Ayu? Masih intun atau ngantuk? Waduh, senang lagi. Memimpin SDK. Ya, jadi Ibu Putih ini adalah mengajarkan teks prosedur. Kemudian ini disesuaikan dengan minatnya. Anak yang memiliki minat terhadap memasak boleh membuat teks prosedur tentang bagaimana cara memasak. Kemudian murid yang memiliki minat terhadap kerajinan tangan, berarti kan seni, boleh membuat teks prosedur tentang sebuah produk kerajinan tangan. Kan? Contoh kecilnya seperti itu. Tapi kalau untuk matematika kemarin beberapa diskusi dengan guru penggerak itu cukup susah. Tapi bisa didiferensiasikan dalam hal produknya. Jadi tagihan tugasnya bisa tetap variasi ya Mbak Nika ya. Tapi kalau kontennya memang diakui kalau matematika tantangannya cukup tinggi. Ya, ini yang terakhir, profil belajar murid. Kok nggak terbaca ya? Saya bacakan. Oke, profil belajar murid itu ada beberapa faktor, ada beberapa aspek. Contoh, preferensi terhadap lingkungan belajar. Preferensi, lebih sukaan, dia lebih suka yang mana, maksudnya gitu. Suhu ruangan, ada yang senang kalau belajar tanpa AC, ada yang senang belajar dengan AC. Nah itu jadi masalah juga di dalam kelas, gitu. Kemudian cahaya, ada yang harus terang banget, begitu ya. Jadi preferensi terhadap lingkungan sekitar. Ada yang belajar kalau temannya berisik sedikit nggak bisa. Ya itu masuk ke profil belajar murid. Dan kita juga harus tahu, Bu. Harus tahu seperti itu. Kemudian pengaruh budaya. Jadi anak si A ini dipengaruhi oleh budaya apa? Apakah dia orangnya santai, terstruktur, atau personal, atau ekspresif? Itu banyak pengaruhnya, terutama dari keluarga. Kemudian preferensi berdasar kecerdasan majemuk. Nah ini tadi ya, kecerdasan majemuk ya, selalu terulang-ulang ya. Jadi mungkin ada anak yang visual. Kalau Bapak Ibu cuma ngendikan ceramah kayak saya ini ngomong aja, nggak diberi gambar, mesti dia izin ke kamar mandi, gitu. Mesti dia selalu menyibukkan diri gitu. Kemudian ada yang musikal, berarti harus ada irama begitu. Tapi biasanya anak itu kecenderungannya tidak satu. Nanti biasanya ada tes sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya visual dan verbal gitu, jadi melihat dan ngomong kan begitu. Jadi nggak mungkin satu. Kemudian gaya belajar, ini yang dipentingkan. Jadi ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Jadi inilah preferensi gaya belajar. Ya, kita ulangi ya. Jadi untuk memetakan kebutuhan anak itu berdasar 3 tadi.
kesiapan murid, minat murid, dan profil belajar murid. Ya, sementara itu sudah ada gambaran untuk PB. Saat sampun ya, harus kayaknya saya besok mulai deh, siapa tahu gitu ya. Oke, masih adakah slide-nya? Contoh, kan harus diberi contoh nanti. Contoh ini ya, mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasar profil belajar murid. Pak Budi mengajar IPA, tujuannya habitat makhluk hidup. Kemudian dia mengidentifikasi dan mengkategorikan. Sebagian muridnya visual, sebagian lagi auditori, sebagian yang kecil kinestetik. Lalu bagaimana rencana Pak Budi di kelas? Seperti apa Mbak Rahma? Ya, untuk menjawab visual maka Pak Budi menggunakan banyak gambar. Begitu. Kemudian yang untuk kategori selanjutnya menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan. Dan yang untuk kinestetik ini biasanya seperti ini, kita berikan beberapa sudut belajar atau display ditempel di tempat yang berbeda karena dia sukanya gerak. Jadi biar dia gerak nggak masalah begitu. Kemudian saat memberikan tugas, itu kan tadi kan di dalam kelas. Nah, saat memberikan tugas, Pak Budi memperbolehkan murid-muridnya memilih cara mendemonstrasikan pemahaman mereka tentang makhluk hidup. Jadi ada yang gambar, ada yang rekaman wawancara, ada juga yang role play. Jadi intinya dibedakan tugasnya sesuai profil belajar murid. Jadi nggak hanya satu. Besok tolong kumpulkan rekaman wawancara. Lah yang seneng nggak bisa, pasti bisa sih. Sama seperti ibarat kata tadi sekolah hewan yang video di awal tadi. Ya bisa sih, tapi tertatih-tatih, tapi kakinya terluka, begitu. Jadi tadi ibarat aja. Begitu. Jadi intinya bagaimana kita menjawab atau merespon keberagaman murid. Bahwa murid itu berbeda, iya. Bahwa murid itu senangnya lain-lain, iya. Kita harus sadar itu dulu. Yang penting sadar dulu. Jangan nggak sadar terus. Kemudian Bapak Ibu memaksakan kehendaknya, tidak. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga ada pencerahan sedikit. Oh, diferensiasinya di situ. Kemudian untuk strategi, setelah ini ada strategi nggak, Pak? Nah ini, saya janji ini slide terakhir. Jadi strategi pembelajaran diferensiasi itu ada 3. Dan ini apa? Pertanyaannya pasti nanti seperti ini. Berarti nanti diterapkan di semua KD. Istilahnya KD ya, kalau besok istilahnya apa ya Bu ya? Nggak tahu ya. JP. Enggak, tidak semua Bapak Ibu. Jadi tidak harus semua CP harus diferensiasi ketiga hal ini. Tidak. Silahkan diidentifikasi mana yang pas. Ataukah kalau nggak bisa diferensiasi konten ya jangan dipaksakan. Oh mungkin produknya, mungkin prosesnya, gitu. Jadi jangan semua ini harus tak pasang ini, harus ada kontennya, harus berbeda, harus menjawab. Prosesnya harus, nanti Bapak Ibu lelah dalam memikirkan pembedaan itu. Jadi silakan disesuaikan nyamannya anak seperti apa, nyamannya persiapan Bapak Ibu guru dalam mengajar seperti apa. Jadi ada 3 ya, saya ulangi. Diferensiasi konten. Konten berarti isi atau materi yang Bapak Ibu sampaikan. Kemudian diferensiasi proses. Proses berarti proses belajar mengajar yang Bapak Ibu bawa di kelas. Ada kegiatan berjenjang, ada menyediakan pertanyaan pemantik, ada memfasilitasi durasi waktu penyesuaian tugas gitu ya. Jadi intinya proses. Kemudian produk. Ini sering yang digunakan oleh Bapak Ibu guru. Jadi sudah mulai merintis di produknya begitu. Jadi membedakan produk atau tagihan atau proyek yang dibebankan pada murid berdasarkan 3 hal tadi. Kesiapannya, minatnya, dan profilnya. Jadi memberikan, nanti yang produk bisa 2 hal Bapak Ibu, memberikan tantangan dan memberikan pilihan.
Kalau memberikan tantangan benar-benar bebas. Ya. Kalau memberikan pilihan nanti diberi pilihan langsung. Untuk tagihan dari CP ini, pilihan tugas A, bla bla bla, B, silahkan dipilih sesuai minat kalian. Nah, itu diferensiasi produk. Begitu Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan atau ditambahkan? Atau sharing pengalaman? Yang terakhir? Sudah terakhir ini. Iya. Oke, jadi mengidentifikasi kebutuhan belajar murid tidak selalu berupa kegiatan yang rumit. Nggak rumit, jangan dibuat rumit, yang sederhana aja. Jadi guru yang memperhatikan dengan seksama hasil penilaian formatif, perilaku murid atau terbiasa mendengarkan, biasanya mudah mengetahui kebutuhan murid itu seperti apa. Dan saya yakin Bapak Ibu guru di sini sudah seperti itu, ya seperti itu. Cuma kadang, oh istilahnya tuh beda gitu loh. Jadi, iya memang sudah jadi kebiasaan Bapak Ibu guru di sini. Cuma mungkin lebih disadari aja, begitu Bapak Ibu. Jadi memang jangan dipikir ini hal yang rumit. Justru ini memudahkan kita dan menjawab siswa dengan merespon kebutuhan mereka. Begitu. Yang terakhir, Bu Vera menghendaki refleksi atau sudah? Jika ada pertanyaan atau bagaimana? Boleh? Padahal tadi sudah tak pesan jangan tanya loh. Iya, bisa. Berarti sebagai guru kita dalam mengajar di kelas, kita harus melayani keinginan murid supaya dalam menerima materi pelajaran itu murid bisa gitu. Terima kasih sudah disimpulkan oleh Pak Bandi. Tepuk tangan untuk Pak Bandi dulu. Mau nggak ngantuk ini, tepuk semangat. Semangat pulang Bapak Ibu. Baik, saya kira ini yang bisa saya bagikan sedikit materi yang saya peroleh dari guru penggerak. Semoga sedikit ini bisa memberikan pencerahan bagi Bapak Ibu. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Tapi lain waktunya senam aja ya, jangan materi. Gitu deh. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo tepuk tangan meriah untuk Bu. Baik, luar biasa Bapak Ibu. Ini hanya baru pembuka Bapak Ibu. Jangan khawatir, nanti masih banyak dan kita akan sajikan sedikit demi sedikit. Ya, nanti yang sudah bergabung di komunitas praktisi, nanti kita akan mulai dari sana. Jadi Bapak Ibu mohon maaf untuk teman-teman guru penggerak ini memang harus membentuk komunitas praktisi. Jadi tempat mereka nanti untuk sharing apa yang sudah diperoleh, dan dari situlah nanti akan banyak kita belajar karena kita memilih untuk melaksanakan secara mandiri. Ya, kemudian inti dari semuanya tetap ke fun learning Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang menyenangkan. Nah, untuk itu insya Allah sudah ada beberapa workshop yang kita agendakan. Yang terdekat mungkin kita akan ke media ya, pemanfaatan Canva for Education. Bapak Ibu jangan khawatir, nanti gimana kita buat video sederhana, membuat infografis, jadi menerangkan sejarah atau biologi biar nggak jujur teks itu gimana. Kita bisa kemas dalam bentuk infografis dan yang lain. Insya Allah semoga semuanya sehat, semuanya bisa berjalan di sela kesibukan. Ya, insya Allah untuk semester ini kemarin saya programkan ada Canva for Education. Nanti kita akan panggil pelatih seperti Pak Jarwo kemarin. Tapi bukan Pak Jarwo, nanti kita dengan Bu Anita ya dari SMA Dina. Ya, Dina Widya ya. Dia adalah pelatih juga di Google for Education. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu.
Tapi Mbak, aku nak kudu ada video, ada audio, nanti kita belajar dengan Canva itu insya Allah. Jadi ya Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Oke, cukup. Terima kasih Bapak Ibu. Ini hanya awal, semoga ya kuncinya mau berubah Bapak Ibu. Kalau tidak mau ya tidak bisa, karena memang ini harus berubah. Ya semoga. Saya lihat tadi dari pihak luar saja sudah yakin kok, ya. Pak Munir, kemudian mosok itu Mas Didi enggak gitu. Ya, kami yakin Bapak Ibu luar biasa memberi pelayanan dan ini kita nanti hanya sedikit untuk beradaptasi. Baik, terima kasih Bu Sinta atas sharingnya. Jangan kapok, nanti ada sesi-sesi yang lain bersama para guru penggerak kita. Ada Bu Suryanti, Bu Triati, Pak Sasmito dan Bu Ayun. Oke, Bu Ayun ini videonya sudah berapa Bu? 45 ya Bu? 62. Wow, tepuk tangan. Wah, dari gak video nih Bu ya, nanti dengan Bu Ayun turun tangan. Oke. Baik, terima kasih ya. Ini luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf ya Bapak Ibu. Ini hanya baru awalnya. Moga nanti kita belajar bareng untuk kesiapan ke depan. Terima kasih. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Besok pagi kita kembali untuk mengajar. Boleh diterapkan ya. Hal yang sudah disampaikan tadi, nyoba sedikit-sedikit. Iya, nanti akan coba kita bedakan nanti suasananya beda apa enggak ya gitu. Terima kasih. Ya, kita tutup. Yang menutup Mbak MC. Saya kembalikan kepada Ibu Rahma. Tepuk tangan untuk Bu Rahma. Ya, nanti kita semua bergantian Bapak Ibu ya. Ini Bu Rahma, minggu depan. Siapa lagi? Pokoknya semuanya kita belajar bareng. Silakan Bu Rahma. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Sakinah Indasari atas pemaparan yang luar biasa sehingga kita mendapatkan banyak pengetahuan baru. Kemudian nantinya bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran. Terima kasih sesuai yang disampaikan sama Pak Munir tadi. Pak Menteri, Mas Menteri mengatakan bahwa guru terbaik adalah guru yang mau berubah dan berinovasi. Maka dari itu kegiatan hari ini adalah kegiatan salah satu kegiatan adaptif kita untuk menjadi guru terbaik. Oke. Sudah sampai di penghujung acara. Untuk menutup acara pada menjelang sore pada hari ini, kita tutup dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas waktu dan semangat pada hari ini. Saya selaku pembawa